Corona, ngobrol sederhana. Don't worry about the thing, yeah. 'Cause every little thing is gonna be alright. Say don't worry about the thing, yeah. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. Three little bird, yeah, fly my doorstep and sing a sweet song of melodies pure and true, and say this is a message to you. Luar biasa. Mas, Iya, boleh tak wawancara nggak? aku yang mau wawancara itu. Aku aja yang mau wawancara sama. Gimana kita saling mau Oh, wawancara? siap. Oke, Mas Aang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, kita udah janjian lama banget Mas ya untuk podcast sebenarnya ya. lama banget. Akhirnya pura-pura sibuk. Akhirnya ketemu sekarang. Terima kasih Sekarang, untuk Pak. itu Mas Fahri Muhammad. Siap. Terima Mas kasih. Sang Aang. Nah. Jadi Mas Aang ini juga punya channel, tolong di subscribe teman-teman. Iya, Sang Aang. Sang Aang namanya. Jangan lupa juga subscribe channelnya Mas Fahri Muhammad. Oke, iya. makasih. Seneng banget aku Mas diundang. Waduh, aku seneng Mas. Studio ini, wah. Ini bukan studio. Studio. Kamar disulap jadi studio. Kita taruh dulu gitar ya. Iya, siap. Mungkin nanti di akhir kita Ayo. jam lagi Mas. Ayo, ya? let's go. Tak pakai ini nanti ya. Siap, boleh. Ayo. Oke Mas Aang, Sobat FM kembali lagi di Fahri Muhammad Channel. Kali ini kita kedatangan The Master of Reggae, Purwosari. Ya. Master ya, udah master. Di ngomong aduh ini master ini udah masuk ya. Udah masuk. Master ya. The Master. Jadi ini adalah talentnya orang Pasuruan. Yes. Terkhusus di reggae Mas ya. Kelihatan lah dari stylenya ya kan, gimbalnya, apalagi kalau bukan Sodik. Iya, berarti ya. Sodik gimbal juga ada. Tapi bukan reggae ya. Tak seru banget gue pikir. Mau Mas, ya. Oke Sobat FM, mungkin kita banyak berbicara bincang-bincang ya sama Mas Aang karena kekangenan dan kekaguman saya sama Mas Aang. Aku juga kagum. Sumpah, Pak. Siapa yang nggak tahu Mas Aang, khususnya di Purwosari. Nggak ada. Mas bahkan di Jogja Mas ya. Band-band saya. Dulu. Sekarang juga masih sih ya, sekarang masih cuma kagum ya. Ring Wolu Mas, itu tahu lagu sama itu Mas. Jadi setiap kali aku ke sana, ke Jogja, anaknya langsung, gimana? Cang, apa? Visit Pasuruan atau gitu Mas. Itu kalau nggak salah aku promosi ke teman-teman itu waktu aku di Jogja terus pulang ke sini tuh 2000 berapa ya waktu dulu ya? 2015 atau 16 ya? Kawaniku itu Masuk Kawaniku itu 2015. 15 ya? Oh, 2015 akhir sih. Aku 2016 Oh, iya, ya iya. lupa. Tapi sebenarnya dulu aku nggak bikin lagu Visit Pasuruan. Sebenarnya awalnya bikin lagu Visit Probolinggo gitu. Kakakku ya. Ya situlah 2016 ya. Oh, iya. Awal-awal 2016 ya gitu sih.
Baru kita ketemu ya dulu. Iya. Baru ini dengan baru pulang dari Jogja. Iya, Mas. Kita Iya, sama itu- sama alumni Jogja. Oh iya. Sama-sama alumni Jadi Jogja. sobat-sobat gini ceritanya itu dulu nggak kenal. Nggak kenal. Ada salah satu personilnya Mas Ang ini di Kawaniku teman SMP gitu terus aku diajak lah ngejam biasa gitu di rumahnya basisnya waktu itu ya. Mas Yuri ya. Di rumahnya Mas Yuri waktu itu. Udah lah akhirnya setelah ngejam kita cerita gitu kan. Akhirnya aku ngomong bahwa aku ini bukan alumni waktu itu masih kuliah aku Mas. Waktu itu masuk kuliah semester Bahwa akhir aku ya. semester akhir. Aku kuliah di Jogja gitu. Terus akhirnya Mas Ang bilang, aku juga alumni Jogja. Iya. Tinggalnya kalau nggak salah di UPN waktu itu ya, di area UPN nggak sih? Iya pernah di situ. Aku pindah-pindah dulu di Kejayan berenang. Terus pindah-pindah sih. 5 tahun ya Mas ya. Ya kurang lebih 5 tahun. Lebih 5 tahun. Istilah 5 tahun ya benar-benar. Hampir sama lah kayak aku juga hampir 6 tahun. Tapi dulu aku Nggak, nggak selesai kuliahnya. Dulu di UPN. Enggak, Di di mana? Akseri, Akademi Seni Rupa Indonesia. Jadi aku dulu daftar di ISI. Akseri itu Aku ya nggak tahu ya. itu apa? Bukan UPN. Bantul ya maksudnya. Enggak, Oh enggak, masih Sleman ya? Pertama di Bantul pindah. Jadi kan itu yayasan, jadi harus sewa gedung. Ketika sewanya habis nggak bisa bayar, pindah cari. Nah, pertama itu di mana ya? Gedung Kuning kalau nggak salah. Gedong Kuning. Pertama. Iya. Akhirnya pindah itu Masuk ke Jogja. Kejayan. Mm-mm. Kejayan itu yang Universitas Negeri itu apa? UGM. Bukan. UNJ. UNJ. Iya. Sampingnya UNJ dulu di Kejayan situ. Akademi Seni Rupa Indonesia, proyek dosen isi. Jadi aku dulu daftar isi. Gitu. Tahun berapa itu ya? Tahun 2003. 2003 apa berapa gitu. Kan? Hasilnya? Nah, uang gedungnya kemahalan. Akhirnya orang tahu nggak mampu membayar uang itu. Padahal keterima kan? Keterima. Akhirnya Sumpah. seni rupa murni, tapi nggak bisa gambar. Nongkrongnya sama anak musik. Enggak, siapapun gitu ya. Siapapun pokoknya yang keterima di isi aku bener-bener salut. Bangga banget sih. Bangga Ya, sumpah. aku banyak gaulnya sama anak isi daripada teman kampusku. Iya. Gitu. Soalnya temanku itu Mas. Hmm. Pernah curhat gitu. Masnya itu padahal guru musik Mas di rumah. Di Situbondo. Itu gua dong. Habis itu dia daftar ke isi. Padahal guru musik ya kan. Pas tes itu nggak lolos gitu loh. Tapi memang kayak musik itu Bisa gitu. rumit. Jadi Musik rumit ya. aku nanya-nanya juga sama Terus kenapa teman-teman. sampean itu seni rupa ya? Seni rupa murni. Aku seneng gambar, cuman nggak bisa gambar waktu itu sih. Coba siapa tahu kuliah nanti bisa punya link gitu. Ternyata emang passionnya nggak ke situ. Aku ternyata passionnya Kenapa nggak di emang musik waktu itu? Nah makanya itu aku di musik bisa cari sendiri lah ya, bisa cari Oh, gitu. underground gitu lah. Emang Iya. kepedean gitu. Aku bisa cari ilmu. Nggak perlu kuliah lah kalau musik Bener, itu ya. bener gitu. Akhirnya ya menyesal sekarang. Sumpah luar biasa Pak. Gitu Isi itu Pak. Isi lah. Wah, Asia sih itu. prestasinya banyak nih orang-orang sih. Dulu kalau pameran ke Jakarta bawa nama Jogja gitu ya, dari Jogja wah kayak di Jakarta itu ibaratnya seniman di Jakarta itu apa ya, bajunya kalau ngelukis itu nggak bisa kotor lah ya. Kita dari Jogja udah kumus-kumus. Justru itu yang di Jakarta apa ya, malah Malah gila. keren gitu ya. Iya benar apa, pernah nggak sih era sepatu yang warna kanan beda kiri Iya, beda? iya, iya. Itu Jogja udah main kayak gitu zaman dulu, dari dicat di apa Dari dulu itu ya? kayak gitu. Di Jakarta itu performance art itu masih soal makan tanah apa, kita dari Jogja udah berani nyetrika punggungnya performance art. Gila. Jadi kita pulang itu benar-benar apa ya, kalau bahasanya itu disegani lah ya sama anak-anak seni rupa Jakarta dari UNJ sama IKJ itu. Wah gendeng Jogja gitu sih. Jadi senimannya itu hancur. Hancur lagi menghasilkan. Bener. Jadi kita pameran lukis beberapa kali ke Jakarta, pameran lukis itu dari kan aku pernah bawa lukisan itu hampir 3 meter panjangnya dari Jogja. Jadi dari Jogja itu nggak bawa lukisannya, jadi kanvasnya itu kita gulung, kita bikin span ramnya di Jogja. Jadi, di Jakarta 3 meter. Aku ngelukis Tugu waktu itu, Tugu Jogja. Banyak juga, maksudnya teman-temanku banyak lukisan yang panjang-panjang juga.
Jadi aku pengen ngikutin jejak kakak-kakakku gitu. Aku pengen sih. Kenapa gitu. bikin yang panjang-panjang gitu, Pak? Ya unik kan. Biasanya kan lukisan berapa iya, sih? 3 meter. biasa ya. Gitu sih. Wah seru sih pokoknya. Gitu. Jadi bawa perlengkapan palu, obeng, paku. Seniman temenan, Pak. Tapi akhirnya Bukan ternyata kaleng-kaleng. nggak ke situ aku ternyata main musik, malah nongkrongku sama anak musik sih, anak-anak isi gitu. Jadi di isi itu main musik itu nggak ada jamnya, jadi 24 jam itu kurang lah gitu. Jadi Malah seringnya itu kampus isi sama dulu. sering apalagi ke pendopo itu yang waktu gempa yang ada anak meninggal 2 orang itu kan lagi latihan tari. Itu aku masih di Jogja 2006 kalau nggak salah, Mei apa Juni 2006 itu gempa. Kalau di kosan sekitar kampus isi itu mau main saksofon, mau main drum pagian itu nggak ada yang marah. Gila, ini kampus apa? Bener isi itu bener. Aku pernah kan kayak jam 4 pagi itu main drum, main saksofon berisik banget. Tetangga nggak sebelah fine ya. Fine karena mereka udah tahu. biasa gitu ya. Dan bisa Fine. dinikmatin. Nah, dan mereka menerima itu. Mungkin anak musik lagi latihan gitu. Mungkin paginya mau tes apa gitu. Gitu. Hampir tiap hari aku kayak gitu. Dan aku pernah ke isi waktu itu, Mas. Jam 11 malam. 12 malam. Gila. Masih berisik ya. Wah, gila, 11 malam. Itu ini loh, dia project buat dia lulus gitu loh. Apa namanya itu? TA ya benar. Iya, benar. Ya, jadi itu TA-nya dia. Waktu itu dia teater, Mas. Oh, teater. Anak Surabaya, temanku di ikatan pelajar mahasiswa Yogyakarta, Jawa Timur. Benar. Nah, terus diundang gitu kan jam 11 malam aku kesana, dia baru tampil. Gila, Pak, ini kampus jam 11 malam Masih perform ya. Dan bener. Hampir tiap hari perform pokoknya di Jogja waktu itu. Aku seneng banget sih di Jogja waktu itu. Dan memang ini ya tempatnya seniman memang gitu. Iya, di samping tempatnya juga bener, mereka saling apresiasi di sana. Beda dengan daerah kita. Kita ngomongin daerah kita tadi. Oke. Kami berdua asli Putra Purwosari. Asli Purwosari. Aku lahir di Kertosari. Tahu bakso Cakman nggak atau dealer Yamaha ya itu. Jalan di sensor nggak nanti? Di sensor nggak? Atau dealer tit gitu nggak ya? Enggak lah. Nah, hari-hariku dikubur di situ. Hari-hariku dikubur di dealer Yamaha. Serius. Jadi, dulu dealer Yamaha itu rumah yang pinggir jalan itu kan? Benar, itu rumah keluarga dulu. Jadi rumah mbakku tuh. Jadi rumah mbakku kan kepala desa Kertosari situ. Jadi ada rumahnya kan, orang-orang zaman dulu kan rumahnya luas-luas. Jadi di situ ada rumah tanteku, rumah Pak Deku, termasuk rumah papa mamaku di situ. Itu akhirnya eyangku meninggal, dijual rumahnya, kita pindah semua. Tapi tetap di area Purwosari waktu itu gitu. Berarti dijual ya? Dijual. Akhirnya dibeli barang lama waktu itu. Orang-orang koleksi barang lama gitu. Terus akhirnya nggak tahu dijual lagi jadi dealer ini sekarang. Gitu. Jadi aku asli Purwosari. Turunannya Semarang Pasuruan. Papa aku Semarang, mama aku Pasuruan. Nah, gitu. Gimana Purwosari, Mas? Enggak, teman-teman yang gini. Jadi bukan untungnya apa ya? Mas Amam ya? Boleh, Mas, silakan, Mas. Jadi mungkin banyak teman-teman ini, Mas, yang tanya mungkin ya. Pertama, mungkin tanyanya gini, karena kita lulusan Jogja, ya alumni Jogja lah, alumni Jogja. Kenapa masih mau balik ke kampung halaman di Purwosari? Yang notabene Purwosari itu banyak yang ngomong agak dibilang maju ya nggak maju, dibilang normal lah ya. Karena culture-nya juga sih kalau Purwosari. Ya dulu sih, tapi dulu kan. Sekarang udah lumayan lah ya. Warung kopi udah banyak. Kampus juga udah. Bener. Ini masih semua makin banyak. Nah, kenapa Mas? Kalau sampean kenapa? Nah, mungkin nanti mau balik sini. Oh gitu. Nanti apa sekarang? Sekarang. Aku jawab sekarang. Sebenarnya aku nggak mau balik ke sini. Aku mau balik ke sini bukan untuk menetap jangka panjang gitu. Oh gitu. Aku pengen tinggal di Jogja sebenarnya. Sama. Terus kenapa? Atau ke Bandung. Kenapa balik? Jadi terakhir aku dari Jogja itu aku ke Bandung kan. Habis ke Bandung ke Jakarta. Nah, ke Jakarta ini ketemu istriku. Nah, tapi sebelum ke Jakarta itu kerja.
Kerja main musik juga. Oh, kerjanya main musik. Main musik, jaga Reguler. studio. Gitu nanti dulu. Ini aku jadi tamu dari kenapa aku harus balik ke Purwosari, benar. Kebetulan ada rumah murah, bukan rumah, kavelingan ya. Nah, di Kertosari itu. Nah, murah banget pokoknya sekitar ya itulah pokoknya murah banget. Oke. Ya, buat invest lah ya. Belilah itu apa? Awalnya satu buat unit. invest. Satu unit itu. Aku masih di Jakarta. Oke. Nah, pokoknya aku apa? Ya nanti kalau ke Purwosari atau balik ke Pasuruan ini ya cuma nyambangin apa leluhur lah ya gitu. Kalau untuk tempat tinggal beranak pinak dan berkeluarga, stay-nya pinginnya di Jogja atau Bandung. Atau Bandung. Waktu itu. Nah, kebetulan apa? Papaku itu sama mamaku nggak ada yang jagain kan, kakakku di Bali, adikku di Jakarta. Nah, berapa bersaudara? 3. Oh. Kakak di Bali, adik di Jakarta. Akhirnya aku suruh pulang. Nah, dari di Jakarta itu rumah udah ada kan, tapi istri belum ada gitu. Akhirnya pas menikah, ya wis itu. Tahun berapa nih ya? Menikah itu tahun 2015 kali. 2015 ya. 2015 itu. Masih baru lah ya. Baru 6 tahun ya, 6 tahun. Iya, 6 tahun. Nah, 2015 itu ya udah akhirnya menikah ya nggak jadi impiannya nggak jadi dibawa ke Jogja sama Bandung karena aku harus menjaga orang tua. Begitu. Akhirnya Itu alasan terkuatnya ya. benar. Jadi sebenarnya Kalau di hati sebenarnya urusan karya. Emang pengen ke sana sebenarnya apa istriku mau waktu itu mau tinggal di sana gitu. Istri bukan Jawa kayaknya sih. Bukan, istriku Palembang. Mbak Liza. Istriku Palembang. Palembang ya. Nah akhirnya ya itu gara-garanya aku balik ke Purwosari. Makanya aku harus bikin something lah, terutama di musik. Gitu makanya ketika datang ke event-event itu kok teman-teman banyak apa ya musisi-musisi sini yang apa bawain lagu orang gitu kan. Aku pengen merubah budaya itu. Apalagi mereka di panggung kan. Iya. Aku pun juga sering ngover lagu orang sering, tapi kita harus ngimbangin berkarya gitu. Waktu itu bandku dulu itu namanya Kaitan. Itu punya demo juga, lagunya udah 27-an lagu. Lagunya udah direkam semua, udah dirilis, tapi nggak dijual. Gitu, akhirnya bubar band itu. Itu tahun berapa Kaitan itu? 2015 itu kalau 2015 itu aku ya? balik ke sini aku pokoknya merantau terus dari SMA itu udah nggak pernah pulang ke sini. SMA itu tahun 2000. Tahun 2000 itu aku udah nggak di Pasuruan, udah di Jogja. Langsung sehabis SMA langsung ke Jogja. Enggak Mas di Malang waktu itu. Tapi di Malang nggak lama sih. Pokoknya nginjek Jogja 2003 aku. Nginjek Jogja. Nah, dari situ akhirnya kan main musik ini ya kayak gini kalau mau niat berkarya beda dengan band reguler misalnya band entertain beda. Kalau kita ngomongin band yang berkarya ya harus berkarya masih satu dua lagu. Ya itu akhirnya bandku itu bubar dan akhirnya aku diajak sama teman-teman Purwosari itu bikin kawaniku itu. Akhirnya aku bikin lagu di Pasuruan itu. Akhirnya itu punya album dan dikomersilkan. Kaset. Awalnya Visit Pasuruan itu ya. Visit Pasuruan. Itu paling awal ya, perdana ya. Apa itu? Visit Pasuruan itu ya. Lagu pertama awal untuk band baru. Band lama dulu aku punya lagu juga judulnya Pasuruan. Sebelumnya udah punya Pasuruan tapi pas bawa keluar kota ini lagu ini kayak nggak relevan dibawain keluar kota gitu. Liriknya pesan-pesannya gitu. Punya band baru lagi band baru. Akhir 2015 bikinlah lagu Visit Pasuruan. Pendek banget jangannya bandnya itu. Ya gitu. Itulah ceritanya balik ke Purwosari. Ini sampai sekarang. Tapi pengen sih suatu saat ya hijrah ke Jogja. Iya. Saya masih pengen di sana. Jogja ada kesamaan ini kayak sama aku ini juga. Maksudnya kita nggak munafik sih. Aku main musik di sini biasa. Iya kan, bener. Biasa gitu. Apalagi ya ada lah apresiasi ada, cuma nggak feel-nya itu nggak kayak di Jogja itu. Beda. Karena impian sih sebenarnya. Gitu sih. Ya bukan berarti di Pasuruan worse ya jelek ya. Enggak, emang culture-nya nggak bisa kita dipaksa main musik di Jogja. Nggak bisa. Terus kita bentuk ayo apa sih kita menghujat misalnya musuh ini apa sih
Enggak. Iya, emang culture-nya kayak gini. Apa? Aku kalau ngeband malah seringnya di Surabaya, di Malang. gitu? Iya, gitu. Ya gitu sih. Mungkin lebih diapresiasi gitu. Bedanya di situ ya. Iya, apresiasi. Ya itulah kenapa balik ke Purwosari. Siap. Purwosari, wah. Asik. Suatu saat pengen bikin lagu judulnya Purwosari. Gitu ya. Oke lah, masuk gitu. Bangga aku dilahirkan di sini. Satu lagi, ini bukan rasis loh. Enggak, aku bangga banget dilahirin di Purwosari. Nanti juga. Iya, enggak. Mau pindah. Benar. Jokowi itu juga tinggal di Jakarta, lahirnya Solo. Lainnya Solo. Enggak, maksudnya keluarga. Maksudnya keluarga. Maksudnya kan kalau misalkan kita benci sama Purwosari, kenapa kita hari ini masih di Pasuruan di Munafik Purwosari kan banget. enggak dong, enggak. Bukan karena itu gitu. Karena lagi-lagi juga pertama orang tua, yang kedua juga pengen inilah kita lahir di kampung juga harus ini dong harus punya tanggung jawab bangun kampung kita juga dong. Akhirnya sekarang aku mikir kayak gitu. Iya kan gitu. Apa yang bisa aku beri ke apa ya tanah kelahiranku gitu. Gitu. Yang melalui musik itu lah sih. Cuman emang kalau untuk apresiasi di daerah kita ini terutama bukan di Purwosari ya, kita ngambil luasnya aja di Pasuruan gitu. Susah banget di sini gitu. Kita harus keluar. Gitu kalau untuk main musik. Aku dulu waktu aku kan 2019 pertengahan kayaknya aku baru balik ke sini. Benar-benar boyong itu. Boyong ya. Aku waktu kesini itu pertama warung kopi ya. Warung kopi itu masih sasetan semua mas. Itu belum ada waktu yang di Purwosari kan 2019. Pertengahan. Udah ada. Udah ada. Di rumah waktu. Oh iya di Kertosari. Tapi udah buka itu. Udah. Udah buka. Waktu itu apa? Siapa tahu belum ada yang tahu. Wah, iya. Oh, kita ngomongin apa berarti? Iya. Lupa. Ya, teman-teman. Jadi masa angin. Bener kan, Mbak, multi talent. Udah seniman, Mbak. Entrepreneur. Aduh. Tapi aku juga baru tahu. Entrepreneur itu apa entrepreneur? Seni rupawan. Enggak, akhirnya enggak. Tapi kan udah pernah di situ kan. Seenggaknya Tapi enggak passion. Sampai sekarang kamu enggak bisa gambar ternyata. Warungnya sama warung kopi itu waktu itu 2019 ada ya. Dia mungkin belum terlalu familiar. Belum ya. Dan aku juga belum tahu sih dan belum tahu aku. 2019 pertengahan aku masih ngopi di pinggir-pinggiran itu pokoknya kan itu. Terus ya sama Yuri sama lagi dulu itu ya. Ya pokok teman-teman SMP dulu lah yang masih di Purwosari kan ngopi-ngopi. Ya cerita-cerita tentang musik kayak gitu dan musik di sini rata-rata penggemarnya itu masih banyak dangdutan koplo kayak gitu. Waktu itu sih. Terus aku kaget aja dengan adanya kayak musik-musiknya Sampean ternyata selain band Sampean itu ternyata juga masih banyak band-band lain gitu. Itu aku juga baru tahu dan perlu diapresiasi banget gitu. Banyak banget sih. Dan itu kan melalui event-event gitu kan komunitas ya. Bener. Ada namanya komunitasnya. Banyak di Pasuruan ini. Di Purwosari nggak ada. Nggak ada ya. Melalui komunitas yang di Pasuruan ya. Kalau komunitas reggae sih yang aku tahu sih ya Koran itu komunitas reggae Pasuruan, terus Korep komunitas reggae Pandaan ya. Gitu. Lagi Keras komunitas reggae Sidoarjo. Sukoharjo. Terus Korban. Bangil ya. Komunitas reggae Bangil gitu. Itu aku gini mas, kayak merasa aku kalau pengen menikmati musik kayak dulu waktu aku mahasiswa, udah nggak harus ke Jogja nih. Di Purwosari sendiri udah ada nih. Warung kopi juga nggak jauh lah sama di Jogja dulu ada warung kopinya Mas Angin, Bambi dan lain sebagainya. Udah kayak ke Jogja lagi gitu. Apalagi ada event-event gitu kan di Bambi di warungnya Sampean. Terakhir kemarin pas ini ya siapa? Di aku siapa? Om Freddy Marley ya. Freddy Kayaman. Di Kayaman ya. Di Kayaman.
Itu apa musik amal kemarin waktu di NTT ya. Kayak amat ke Purwosari gini. Berarti kayak amal. Gila ini Purwosari lain. Dalam waktu dekat juga bakal itu King Masmus. Oh iya, waktu itu pernah kan ke waktu Pernah yang ya. Pengen lagi. Dia lagi manasin albumnya rencananya nanti. Pengen Lagunya vegetarian ini. vegetarian. Gila. Terus di Bamble kemarin itu juga ada Mas Danto gitu. Ya, Mas Danto. Gila. Ini MC-nya Mas Aang, Bro. Jogja, gitu. Gila ini. Yang di Jogja aja ke sini. Purwosari. Gila ini. Emang benar-benar harus bangga udah ini di Purwosari ini ya. Emang apa? Semakin merasa bangga gitu loh, Mas. Iya ya. Dan itu kalau rasanya teman-teman di luar Purwosari, emang Purwosari lagi maju banget sih. Gitu ya. Terutama untuk kedai kopinya. Iya, makin banyak loh sekarang. Bener. Oh, apa teman-teman di sekitar Purwosari itu emang lagi nyerang Purwosari. Maksudnya apa ya? Maksudnya secara apa misalnya promo apa ke Purwosari. Gila di Purwosari sekarang. Apa patutlah dijadiin apa ya? Ya termasuk kota strategis lah, kecamatan strategis lah Purwosari untuk era ini. Mudah-mudahan benar era ini, mudah-mudahan bertahan gitu. 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 Amin. Soalnya memang beda banget waktu aku pertama kali balik 2019, Pak. Sama sekarang ya. Sama sekarang beda, Mas. Beda. Event-event dan Oke, Mas Aang, pertanyaan dari aku sendiri ya. Kenapa kemudian Mas Aang ini buka warung kopi? Padahal Mas Aang ini tadi sempat bilang juga prioritasnya itu di musik. Prioritasnya di musik dan bisa nyari materi juga dari musik gitu loh. Apalagi udah punya lagu-lagu banyak gitu. Kenapa kemudian terjun ke entrepreneurship gitu kan? Kalau di musik aku terus terang apa ya, sampai sekarang aku belum bisa menduakan. Enggak, maksudnya belum bisa memetik hasil yang kayak gimana gitu. Jadi intinya aku main musik sih. Nanti kalau untuk ke arah bisnis pingin, udah dari dulu emang pengen kayak gitu. Mungkin belum beruntung kali. Emang arahnya ke situ sih, cuman emang belum goal aja sih. Nah, sedangkan aku kalau untuk bekerja apa misalnya ke pabrik ke apa gitu, Mas, enggak, nanti aku waktuku ya main musik akhirnya kebagi gitu kan. Sebelum warung itu aku udah menikah kan, itu sebelum waktu itu aku udah menikah. Waktu dulu di Pandaan kan? Dulu di Pandaan, base camp band Kaitan itu ya? Kaitan itu nama bandnya. Nah, akhirnya pindah ke rumah. Tapi sebelum aku punya waku itu, sebelum punya warung itu, usaha itu sama istriku jamur tiram. Jamur tiram di sebelah rumahku untuk menghidupi apa ya keluarga kecilku lah itu. Ya itu akhirnya kenapa aku punya buka warung ini? Aku dulu kan juga pernah ngebar juga di Jogja. Di kedai kopi itu espresso bar, jadi barista di zaman itu, era barista waktu itu masih dikit lah zaman itu barista. Benar. Nah, dengan bekal itu ternyata aku suka gitu dunia perkopian ya. Perkopian dan kuliner gitu. F&B itu, food and beverage itu suka aku ternyata. Bisnis ini kebetulan istriku juga suka masak. Ada cireng itu khasnya. Pokoknya ke waku cireng khasnya. Kalau mau ke waku itu. Ya udah buka akhirnya itu. Karena si jamur tiram itu tidak terlalu tidak begitu menguntungkan ya. Karena cuma sedikit gitu. Kalau banyak sih asik banget sih sebenarnya main jamur tiram itu. Di Jogja kan juga ada di jamuran itu. Jamuran daerah Sleman ya, Sleman. Pasuruan loh itu, Mas. Iya enggak sih? Aku sekali ke sana. Oh iya. Sekali ke sana. Asik, ada musik keroncongnya. Betul. Asik gitu. Semua menunya jamur tiram. Aku nggak tahu malah kalau orang Pasuruan. Pasuruan, Mas. Temannya Bapak dulu waktu di Etira. Di Etira itu batu ya. Bukan, Etira di Purwodadi. Etira jamur. Di Cowek. Yang kiri jalan itu kan. Betul. Olahan jamur semua emang di situ. Gila kan orang Pasuruan di sana bikin restoran besar. Gila ya. Terkenal banget sih. Terus di Purwosari sama sempat bikin itu. Karena kurang muter lah uangnya. Akhirnya
mengamalkan aku apa buka yang- lagi, aku buka lagi si Waku itu. Sebelumnya memang udah buka sih di Padang. Itu coba aja buka lagi karena alat-alatnya masih ada kan. Gitu, masih. Oh sempat vakum lama waktu itu dari Pandaan, enggak lama juga. Enggak lama, setahun paling ya. Setahun ya? Setahun. Itu sih ya buka itu. Ya setahun karena jamur itu setahun sih. Akhirnya kandangnya jamur itu dirobah, dibongkar jadi warung kopi itu. Dan di situ wah, seneng banget sih ternyata sampai sekarang. Dari tahun berapa berarti? Tapi aku salut banget loh, ya gila gitu loh. Sampean SD berarti ya kalau gila ya. Masa kecil ya. enggak memang orang-orang Purwosari Pasuruan itu Pak perlu orang-orang yang seperti Mas Aang ini, perlu orang gila. Orang yang seniman gitu kan, seniman musik khususnya, tapi bisa juga gitu di entrepreneur. Kan sekarang udah besar Pak, udah punya 10 karyawan ya. 10 sekarang ya. 10 tim, 10 orang. 10 tim, gila. Dulu itu waktu aku balik ke sini kayaknya masih di Kertosari dan Belum di rumah. di rumah sama Di rumah, itu kan, dan belum ada ini kan apa namanya galvalum depannya itu kan, belum. teras depan itu Masih- kan, masih pinggir Kapasitas berapa orang ya? 20 orang. 20-an orang. Sekarang gila Pak. Udah kayaman aja ke situ Pak. Karena waktu yang sekarang itu aku join sama teman. Iya iya. Gitu. Oh ada. Itu join sama teman. Join sama teman. Dan itu Gila. apa? Level tertinggi sebuah bisnis ternyata. Gimana ya Mas? Ya kalau udah join. Oh gitu. Mm. Kenapa gitu Mas? Ya aku baca-baca. Pertanyaannya gitu. gini, kenapa Mas Aang nggak beli tanah itu aja? Nyicil Nggak punya uang. atau Ya aku lihat tanya aja banyak uang enggak biasa. Nggak pengen sih masih apa? Punya tanah sendiri gitu. Tapi ternyata bisnis level tertinggi itu harus collab. kolaborasi gitu ya. Dan era sekarang emang diundi. Diharuskan semua orang itu harus collab. Kolaborasi, benar. Sekarang nggak bisa kita berdiri sendiri. Dan aku alhamdulillah, kreatif, ya. alhamdulillah aku udah naik tingkat banget. Aku nggak tahu misalnya nanti ke depannya bakal kayak gimana, nggak tahu. Setidaknya aku udah naik tingkat lah untuk di segi bisnis. Kayak gitulah ceritanya. Cuma kayak main musik misalnya, ngeband sama solo, ya bukan berarti solo itu sendirian, pasti banyak lah orang yang terlibat. yang nggak bisa terlibat, dia yang bantu, sendirian. yang support banyak lah ya. Sama dengan bisnis, Benar. gitu. Jadi ini level terakhir lah. Nah, seneng sekali aku udah bisa naik ke level terakhir ini. Jadi udah collab sama temanku. Gitu. Makanya jadi apa besar gitu. Sekarang. Jadi memang bukan alternatif gitu ya, tapi memang pencapaian sampai Pencapaian. di situ ya, jogging itu. Tapi yang terpenting itu kan Mas Aang ini walaupun Covid Pak, nggak berhenti berkarya gitu. Terus. Lagu-lagunya juga masih eksis terus gitu kan. Berapa lagu ya? Untuk solo berapa lagu sekarang Mas? Udah banyak, cuman kalau baru direkam itu direkamnya? baru 3. Iya ya. Karena apa solo itu ternyata lebih berat secara finansial. Semuanya harus sendiri. Soal uang harus sendiri juga. Waduh ini hanya Mas Aang ini Bob Marley-nya Purwosari Pasuruan. Enggak sih, aku lebih ke K-pop sih sebenarnya. Kalau Bob Marley itu apa? Apa ya, bukan influen ya Bob Marley, apa ya, sosok apa ya? Ya sebuah sosok aja sih. Nggak terlalu semangatnya. Enggak, aku Iya, penyuka. penyuka aja. Musiknya. Kalau influence itu aku lebih ke pop. Lebih ke pop. Sebenarnya ke pop. Aku lebih apa ya, berbudaya pop lah untuk main musik. Tapi kalau ceritanya itu hampir mirip kan kayak Bob Marley dulu Bob Marley and the Wailers gitu kan. The Wailers bandnya. Habis itu dia ini kan udah keluar problem gitu kan. Terus solo akhirnya. Kok relate ini kayak sama nggak direncanakan kan? Enggak. Sebenarnya aku solo ini juga gara-gara pandemi juga, apa pengen main YouTube aslinya. Jadi YouTubeku ini Sangaang ini aku pengen lah ngover di situ, tapi tetap aku imbangi berkarya gitu. Akhirnya untuk pertama kalinya aku rilis karyaku dulu, baru aku ngover. Ada kok di YouTube. Emang
emang cuman kalau di YouTube itu ternyata harus punya tim sih, mau yang Betul, editing, yang untuk ngerekam audio, sedangkan aku buta semuanya itu. Meskipun aku sering rekaman, sering bikin video klip, aku nggak bisa bikin video klip sama rekaman sendiri. Gitu. Oke, mungkin aku bahas Masa Ang yang sekarang gitu, solo di musik ya. Solo Sangaang. Itu masih reggae Mas ya, masih reggae. Enggak juga ya. Aku mainin banyak genre di situ. Jadi yang pertama apa judulnya barangkali? Tak Selalu Pilu. Tak Selalu Pilu Nah, itu kalau teman-teman Mas bilangnya YouTube. ada di YouTube itu. Teman-teman ada yang bilang kok Masa Ang sekarang udah nggak reggae lagi sih yang Tak Selalu Pilu itu. Benar, tapi itu nafasnya reggae. Nafasnya tetap reggae. Nafasnya tetap reggae karena aku membawain cara bernyanyinya reggae. Aku pun waktu itu Mas, waktu ke Jogja sempat nge-play gitu kan. Aku dengerin ini aku play dan teman-temanku waktu itu aku rekaman apa di Ringwolu itu. Selesai ngopi-ngopi aku play lah di situ. Ini lagunya Masa Ang yang baru. Ini yang bilang. Itu loh Visit Pasuruan kawanku itu loh. Gini kan. Oh ya. Duh, kok orang reggae blas toh yo. Gitu ya. Ini sama kayak itu sih, apa Redemption Song lagunya Bob Marley. Oh iya. Tapi nafasnya masih reggae banget. Spiritnya reggae. Kalau aku dari bilang reggae kan juga bisa dong, banget, tak selalu bisa banget. Nah, gitu. Ada yang bilang juga folk itu Mas. Folk, Masuk juga ya. Bilang folk. Ada pop alternatif, bisa. Kayak gitu. Emang eranya kan sekarang folk dan apa pop alternatif itu emang eranya sih. Nah, aku juga memainkan itu. Ada beberapa lagu yang kayak gitu. Gitu. Cuman emang belum aku rekam gitu sih. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya gini Mas. Di lagu-lagu Masa Ang, di Kawaniku kan rata-rata juga ciptaan Masa Ang ya? Ya, itu ya. hampir semua. Kemudian sekarang solo juga masih eksis nyiptain lagu. Sebenarnya lagu-lagu Masa Ang itu lebih banyak menceritakan apa dan tujuannya apa sebenarnya? Nggak mungkin dong hanya ingin eksis berkarya aja, enggak dong. Maksudnya kan ada tujuan di balik lagu-lagunya Masa Ang itu. Kalau kata teman-teman sih, aku nggak tahu, aku diriku sendiri kayak mana sih. Kalau yang di awal itu kan lebih kepada persahabatan perkawanan gitu ya, yang kawan gitu ya. Nah mungkin kayak gitu. Jadi aku ini karena aku pop sih ya, jadi kalau aku bikin lagu itu nggak tahu selalu notnya itu not ceria gitu, meskipun aku bawain lirik lagu sedih gitu. Ya nggak tahu, emang pop sih gitu. Kalau lebih banyak mayor ya. Mayor, ceria, iya, fun, benar. kayak gitu-gitu, happy ya. Jadi padahal reggae kan rata-rata ya. Ada yang tradisional pun ada kayak gitu. Oke. Jadi aku lebih banyak mayor sebenarnya. Kalau ditanyain soal apa ya, kegelisahan apapun bisa aku ceritain lewat lagu. Jadi aku nggak, kalau ditanyain apa sih liriknya lebih ke apa sih, yang belum aku pernah bikin lirik itu soal politik. Selebihnya selain itu aku pernah. Kenapa nggak Tahu, nggak bisa karena aku belum ada kegelisahan ke situ sih. Air pun pernah aku bikin lagu, apalagi ya, air terjun pernah aku bikinin lagu. Air terjun pernah, hujan pernah aku bikinin lagu. Terus cinta ya apalagi gitu, persahabatan apalagi, sosial apalagi, sering bikin lagu kayak gitu. Lebih ke politik pokoknya yang belum, nggak bisa aku karena aku belum belum terjun ke politik sih, karena aku nggak mau juga ya. nggak mau ke politik gitu. Mungkin lagu-lagunya sama ini lebih kepada ini mensyukuri nikmat gitu ya. Nah kayak gitu. Terus apa namanya? Kalau Mawar Batu itu apa? Oh itu liriknya temanku. Jadi temanku ngasih lirik, udah ada nadanya, ngasih lagu maksudnya. Jadi ngasih lagu ke kawaniku waktu itu. Oke, ayo kita featuring ya. Benar. Aku nggak tahu. Mas Hugib. Mas Hugib itu pengrajin gitar. Dia bisa bikin gitar akustik dan gitar elektrik. Di daerah Pare, Purwodadi. Oh, Pare. Mas Hugib itu. Kalau teman-teman pengen pesan gitar dan bass custom, bisa ke Mas Hugib. Nanti cari aja di Facebook atau Instagram ada Hugib gitu. Karena waktu itu Mas kan udah ada di Spotify nih kawaniku gitu. Ada teman-temanku ini. Mana lagu yang paling kamu suka ini? Nah, ya waktu itu yang jawab si ritmenya Ringwolu ini, si Irsa bocil gitu. Bilang dia, aku paling seneng lagu iki lagu Mawar Batu. Kok unik gitu katanya. Iya. Itu unik.
reggae-nya dapet, popnya dapet katanya. Rancak kan ya. Rancak, bener-bener. distorsinya. Terus itu kan saling salut-salutan gitu. Padat. Padat. Komposisinya padat itu. Asik sih. Gitu. Itu masuk di album pertama Iya, kawan masuk itu. album. Dan aku pernah dikasih nih sama Ya punya ya. Nah, ini. Ini. Siapa yang belum punya? Silakan hubungi Mas Aan. Ini sekarang karena aku kan udah vakum kawan itu. Udah solo ya. Terima kasih masih menyimpannya. Ya, Tapi ini belum pernah aku play Mas. Iya, nggak apa-apa. Buat koleksi aja. Iya, nggak punya apa namanya? Tape recorder. Nah, ini album pertamanya kawan itu. Aduh, Pak, aku aja belum pernah punya Berisi 5 lagu. 5 lagu ini ya. Berisi 5 lagu. Ini Air, Cinta, Mawar Batu, Kawan, sama Visit Pasuruan. Visit Pasuruan ya. Hit singlenya Visit Pasuruan. Oke. Oh ini oke ya. Singlenya Visit Pasuruan. Itu nyetak duplikat kasetnya itu di Lokananta itu, terhormat banget sih. Lokananta Solo. Oh Solo. Jadi Lokananta itu apa ya? Ya di tingkatnya duplikat karya di Solo. Siapa yang belum ke situ? Semua pernah ke situ musisi Indonesia. Dan kebetulan temen, nah ini yang ngurusin albumnya kan Fuck You Record namanya, punya temanku gitaris yang berguna waru. Oh iya. Itu bangga banget sih kawan iku bisa bikin duplikasi di sana di Lokananta gitu. Tapi nggak tahu mereka masih nyimpen filenya apa enggak. Biasanya kan siapapun yang bikin produksi di Lokananta akan ibaratnya memorable lah, memorable gitu. Nggak tahu kawan iku ada apa enggak sih, bangga banget sih. Display lah di situ lah. Bener. Semua musisi Indonesia sih menurutku era-era dulu. Siapa gitu yang nggak kenal Lokananta? Yang aktifin itu almarhum Glenn Fredly. Sayang kan ini sebuah ibaratnya itu kayak Tugu Monas misalnya. Sayang kalau nggak dilestarikan. Betul. Itu sempat mangkrak dulu studionya. Sudah alat-alatnya kan bukan alat-alat yang kita punya, itu impor semua alat-alat yang benar-benar masih asli dan masih berfungsi. Waktu itu kalau nggak salah yang mencetuskan untuk dihidupin lagi mesin-mesinnya itu kalau nggak salah almarhum Glenn Fredly. Kalau nggak salah. Terima kasih untuk Ali Glenn. Apa kan dia? Semoga di surga. Ya itu sih. Kalau di sana. Cari-cari aja teman-teman Lokananta. Ya, pasti kalau orang main musik tahu sih Lokananta. Di Solo. Di Solo ya. Oke. Kantornya di Solo gitu ceritanya. Ya itu lah. Kalau untuk kawan itu. Oke, terus kesibukan sekarang Mas, apa aja kira-kira biar teman-teman sobat FNI tahu? Sekarang aku udah gampang hidupku, udah Selain di Waku sama tiga itu. Sama Ang nih. 3 itu sekarang kehidupanku. Jadi aku menikmati hidupku dari. Oh iya, aku belum ngucapin selamat ini. Apa itu? Kelahiran. Oh iya. Babynya. Siapa namanya Mas? Namanya Siti Salma. Salma. Panggilannya Siti. Anak pertama setelah 6 tahun. Akhirnya berojol juga. Baru berumur 2 bulan lah ya. 2 bulan lebih. Salah seniman ini ntar ini. Itu nanti kesibukanku. Ya, oke. 3 itu gampang aku sekarang. Udah nggak mikir kanan kiri. Waku. Usaha, bisnis, hobiku, main musik, sama family, keluarga. Udah, aku udah nggak mikir lain-lain, udah nggak ribet ya kan. Dulu kan masih bujang kan ribet, aku harus kemana arahnya. Kayak aku ini lah. Maksudnya main musik masih belum jelas arahnya ya. Nggak, maksudnya bukan belum jelas ya nggak gol gitu sih. Ya meskipun arahnya gitu lah ya. 3 itu enak sih, gampang sekarang hidupku. Oke. Nggak ada minat di karir apa gitu? Nggak ada ya. Kita nggak ngomongin agama loh ya. Enggak, kita nggak mau rasis lah. Iya, kalau agama udah di sini deh. Nanti aku tiba-tiba ngomongin 3 ini, lu agamamu nanti. Ya takut tak biasanya sih komen gitu kan. Perlu diomongin. Iya, gitu. Agama bukan untuk dipamerkan. Untuk ya wes itulah 3 itu. Aku sekarang gampang banget. Alhamdulillah. Aku benar-benar jadi bapak sekarang. Jadi bapak banget, bahagia banget gitu kalau kata temanku kalau punya anaknya ngerasa lengkap gitu. Dan banyak rezekinya banget juga. Ya alhamdulillah ya, benar-benar. Ya mungkin karena kita semakin kerja keras kali ya. Iya ya.
Gitu harus mikir. Pokoknya anak saudara. Iya gitu. Ya itu sih. Kalau di luar itu rasanya pengen pulang. Iya. Aku kalau di luar sering banget dikirim, bukan sering ya, tiap kali di luar pasti dikirimin video atau foto sama istriku. Dan itu bisa beberapa kali. Kadang di video call. Gitu. Emang kangen pengen pulang. Kalau pulang itu langsung belum ngapa-ngapain langsung assalamualaikum ke anak, assalamualaikum, cuci muka, cuci itu langsung nyium anak gitu sih sekarang. Seneng banget ya. Malah sekarang itu kayaknya apa ya? Ya pengen di rumah terus malah gitu, karena emang kerjaan banyak di luar sih akhir-akhir ini. Apakah itu memang udah pencapaian dari Mas Aang? Maksudnya pencapaian gimana? Pencapaian hidup. Iya nggak sih? Maksudnya gini, pernah nggak dulu punya cita-cita bakal punya punya band besar atau aku bakal berkarir di musik dan aku udah dikenal di nasional gitu seluruh Indonesia bahkan internasional mungkin gitu, akhirnya nggak kecapean atau memang nggak punya tujuan itu dan hanya aku pokoknya berkarya aja terus ngurusin keluarga itu udah jadi pencapaian. Apakah kayak gitu? Enggak sih, mimpi itu kalau punya maksudnya kalau main. Tapi pernah punya mimpi gitu ya? Enggak sampai sekarang. Sampai sekarang mimpiku itu ya main musik seluas-luasnya. Pengen main musik seluas-luasnya gitu. Pengen sebenarnya pengen dihidupin dari musik. Oh gitu. Biar biar gampang gitu loh kalau aku, karena aku di musik udah cinta. Apalagi bisa dihidupin, bisa dihidupin dari hobi. Banyak kan orang-orang nggak hanya musik sih, misalnya temanku dari mancing aja bisa hidup. Mancing, jadi kerjanya mancing terus tapi bisa dapat uang, seneng kan, jadi hobi. Dijual bisa misalnya ikut kompetisi gitu lah, apa sih kalau dibilang ya mancing iya kayak gitu lah. Bisa aku mancing paling enak itu di hobi yang yang menghasilkan. Kadang-kadang kan ada yang bilang nanti uang itu bonus sih. Ya, kalau aku harus nyari bonus ya bang sekarang. Gitu. Pengennya emang pengennya di musik sih. Pengennya bukan pencapaian, emang mimpi kayak gitu. Mimpi banget itu. Bahkan nanti ini anakku ini si Siti ini pengen kalau bisa main musik sih, pengen aku jadi basis sih. Pengen aku jadi basis, tapi jadi aku ajarin mulai bener-bener di bawah 10 tahun. Rencananya aku sama istriku udah ada planning kayak gitu. Basis cewek. Jadi sebelum 10 tahun itu dia udah tahu tempo, udah tahu not, udah tahu main lah, tapi belum mahir lah ya. Di bawah 10 tahun targetnya kayak gitu, tapi nggak tahu nanti si Siti ini pengennya kemana sih. Cuman kalau pengen pokoknya di musik emak bapaknya main basis. Sebenarnya kenapa bass? Unik sih. Aku dulu pernah jadi basis, asik sih, apalagi basis cewek gitu. Kalau itu ya Wanda itu ya Wanda Omar itu basis. Ada lagi sebenarnya kalau di luar itu Ellen namanya basisnya. Ellen kecil banget orang anaknya, asik sih. Ya, ada lagi Fitri Wulan kalau nggak salah. Basisnya ini Firsa Besari itu kan. Kayak gitu sih banyak sih. Basis Nisa. Itu Cua ya, iya benar Cua ya. Gitu. Pengen kayak gitu. Pengennya, tapi nggak tahu sih Sitinya nanti kalau udah ngerti pengen nggak main musik ya nggak apa-apa sih. Pengennya sih gitu, pengen ngikutin pengen nurunin mimpi bapaknya, siapa tahu anaknya gitu. Gitu sih. Banyak lah yang pengen kita tanyain sama Mas Aang ini. Cuman kalau semua kita tanyain sekarang, Pak, nggak apa-apa nanti diedit. Akhirnya nggak ada pertemuan lagi nanti, nggak ada talking gini nanti. Nggak nanti pertemuan lagi, bahas ini lagi aja. Sama aja dong. Nah, mungkin ini aja Mas Ran. Kita biar ada pertemuan lagi di Ayo hari. Siap. Soalnya
aku lebih pengen bahas di seninya di kemudian nanti gitu aja ya, nggak lebar-lebar ya. Bener. Kalau yang tadi kan apa ya, nasi rames lah. Karena masih dasaran kan, biar semua itu barangkali viewerku yang dari Jogja mana itu belum tahu Mas Aang, benar tahu dulu kayak gitu. Benar. Nah, ke depan kita bahas musik, seninya, spesifik di musik dan tentang idealisme musik atau seni. Karena banyak yang bilang orang kalau idealis di musik itu nggak bisa survive karena harusnya mengikuti pasar dan sebagainya, banyak isu-isu miring lah Mas terkait seniman musik gitu. Kayak gitu. Mungkin kita lain kali bahas itu. Dan terakhir mungkin ini Mas, kita nge-jam aja yuk. Nge-jam. Tapi sebelum nge-jam, iya, iklan dulu. Enggak, pesan lah buat teman-teman Mas, khususnya di musik Mas. Pesennya ya? Berkarya aja terus gitu ya. Dulu aku di Jogja itu waktu masih nongkrong sama teman-teman sendiri. Enggak usah mikirin ya. Enggak usah. Cuan-cuan enggak ya. Nanti lah itu. Ya, kalau aku ngomongin soal itu bahasa nanti ya. Masuk idealisme musik tadi ya. Oke. Jadi pokoknya dulu berkarya Jogja, terus. Nah, di Jogja dulu gini slogannya, udah nempel di kepala itu. Gimana? Berkarya atau mati. Woi, itu dulu di Jogja. Kok kayak 1945 merdeka atau mati. Iya, benar untuk beli cat lukis itu, Was. Ini berkarya atau mati, makan cat akhirnya gitu. Ya enggak, akhirnya ya itu yang jadi apa ya? Yang jadi penyemangat aku sih, pokoknya berkarya terus sih. Itulah hanya ini ya, senada dengan apa namanya, pepatah mana ini, love what you do and do what you do, gitu nggak sih? Ya kayaknya gitu ya. Love what you do, do what you do, lakukan dengan mencintai gitu ya. Benar sih. Kalau udah cinta itu ya udah apapun diberikan. Oke, ayo aja Mas. Lagu apa kita? Lagu apa? Burung tak pipi lagi kan? Gak apa-apa mungkin. Dikorek. Terserah. Oh, lagu Mas Aang aja yuk. Lagu ini belum aku rilis sih sebenarnya. Lagu featuring sama Mbak Danar. Danar Surya. Siap. Pasti banyak yang tahu kan Surya. Ya, bocorannya tapi nggak full ya. Gak apa-apa. Refnya. Oke, siap. Ciro lupa. Oh, mari kemari. Gembira lagi. Bersama bernyanyi. Bahagia pasti. Luar biasa. Judulnya bahagia. Akan segera rilis. Kapan Mas? Juli ya? Juli, padahal ini udah lama banget lagi. Tunggu kawan-kawan Sobat FM. Nah, di channelnya Sang Aang. Di channelnya Sang Aang bakal rilis. Kayak dulu Mas ya. Kayak apa namanya, tak selalu pilih. Tak selalu pilih gitu ya. Oke, ditunggu teman-teman. Siap, terima kasih loh Mas Ijang. Oke, terima kasih Mas Aang. Sukses selalu. Amin. Kita berkarya terus. Sukses juga YouTube-nya. Siap. Sampean. Amin. Amin. Kita tetap cinta tanah air. Benar. Bangga buat tanah air kita, buat kampung kita. Nggak usah malu kalau kita kembali ke kampung. Benar, pokoknya cintai apa yang kamu bisa, hobi-hobi kamu apapun lakukan. Dengar dan tahu ceritanya Mas Aang itu mungkin bukan entrepreneur, bahkan kita namakan passionpreneur mungkin ya. Passionpreneur. Ada baru ya. Benar, passionpreneur. Jadi di musik tetap jalan, di warung kopi bisnis tetap jalan, family pun family tetap jalan juga. Terpenuhi itu passionpreneur. Ya benar passionpreneur ya. Kan judul bikin lagu nanti ya. Passionpreneur. Oke, terima kasih Mas Aang. Ini Pak musisi beneran Pak, denger apa itu langsung bikin lagu. Oke, terima kasih Mas Aang. Terima kasih teman-teman semuanya, Sobat FM. Terima kasih udah menonton. Dan
apa ya, ngobrol. Semoga bermanfaat dan tunggu kedatangan kita kembali gitu kan. Mungkin aku di channelnya Mas Aang atau kita kembali di Fahri Muhammad Channel. Siap, let's go. Ya. Iya, sip. Dan terima kasih penontonnya Mas Aang semuanya. Apa namanya Mas kalau fan-nya Mas Aang? Gak ada. Oh, gak ada. Pokoknya iya. Aang fans club gitu lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.